Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema pengukuran kinerja dengan Palinsat Scorecard. Di sini kami beranggotakan 4, saya sendiri atas nama Sri Devi, yang kedua Pak Doni Afrianto, yang ketiga Pak Diki Sidik Permana, dan yang keempat Pak Upung Heru BSC. Dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama dari finansial, yang kedua dari customer, yang ketiga dari internal proses, dan yang keempat learning and growth. Nah, selanjutnya dari perspektif keuangan dilihat dari pertumbuhan pendapatan, dilihat dari ROI, margin laba. Jadi dibagi menjadi 3 tolak ukurnya kalau di perspektif keuangan, di mana BSC ini menggunakan tolak ukur kinerja keuangan itu seperti laba bersih dan ROI. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Dari segi perspektif pelanggan ya sama, dibagi menjadi 3. Yang pertama dari tolak ukurnya dari kepuasan pelanggan, di mana perusahaan itu harus mengukur apakah perusahaan itu sudah memenuhi harapan dari pelanggan. Nah, tolak ukur kedua itu dari retensi pelanggan, mengukur seberapa baik perusahaan itu akan pelanggannya. Sedangkan dari pangsa pasar, mengukur si perusahaan di pasar. Seperti BSC yang berfokus pada perspektif pelanggan ini, terus pada memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Ukur kinerjanya itu meliputi 3 tolak tadi, dari kepuasan pelanggan, retensi pasar, dari pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi kepuasan karyawan, yang kedua retensi karyawan, yang ketiga produktivitas. Jadi kepuasan karyawan itu dapat itu dari modal karyawan untuk membayar produktivitasnya, sedangkan retensi karyawan modal intelektual khusus organisasi. Nah, dari karyawan, jadi pentingnya karyawan itu karyawan memiliki keluaran yang penting. Kalau dari perspektif ini itu memfokuskan pada kemampuan itu ada tadi kepuasan karyawan, produktivitas karyawan. Dari perspektif usaha internal dan proses produksi ya, jadi sama juga ada 3 tolak ukurnya, dari hubungan pemasok, keandalan, dan part time. Jadi kalau dari hubungan pemasoknya itu, jadi dilihat dari kalau untuk keberhasilan usahanya sejauh mana. Dari keandalan, jadi barang dan jasa yang diterima dapat diantarkan dan tepat waktu. Short time ini, jadi kalau pesanan diterima sampai pelanggan dengan produknya. Jadi pemasok adalah kritikal untuk kebersihan untuk barang. Jadi pelanggan itu menilai barang dan jasa yang diterima dapat diandalkan dan tepat waktunya. Jadi memperpendek tepat itu time dapat berguna apabila pelanggan menginginkan barang dan jasa segera. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikan Balas Scorecard mulai dari strategi sampai dengan inisiatif yang harus diambil oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi ya. Hal ini bisa dilakukan baik di yang berorientasi pada profit maupun yang tidak. Mungkin untuk dalam hal ini, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas berdasarkan dengan untuk yang perusahaan dalam mencari atau tujuan profit ya. Misalnya dalam hal ini strategi suatu perusahaan itu bagaimana perusahaan itu menjadi perusahaan yang inovatif, yang berkinerja unggul, yang bisa berkompetisi secara baik ya. Kemudian setelah strategi itu perusahaan menetapkan visinya seperti apa, apakah dengan beberapa perspektif itu mana yang dipilih. Yang pertama mungkin berkaitan dengan perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan itu akan puas dengan produk yang dihasilkan yang inovatif dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, kemudian diturunkan menjadi beberapa perspektif di dalamnya, walaupun
itu berfokus pada satu perspektif, tapi di dalamnya melibatkan 4 perspektif ya, 3 perspektif lainnya. Nah, tujuannya seperti apa? Tujuannya misalnya meningkatkan profitabilitas dari perusahaan dan nilai sahamnya misalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu tadi dengan melihat beberapa perspektif tadi. Pertama, dari segi keuangan, kita balik ya, karena dengan mengukur ini kita melihat dari apa saja critical success faktornya untuk menentukan pengukuran dari balance scorecard ini. Yang pertama, kita melihat dari proses bisnis internal, learning and growth. Learning and growth ini bagaimana perusahaan itu mendorong internalnya, pegawainya maupun manajemen di dalamnya untuk meningkatkan kinerjanya dengan apakah itu pengelolaan dari produksinya atau pemrosesan suatu pesanan dari pelanggan. Kemudian dari learning itu bagaimana proses bisnis itu dilakukan, bagaimana mempersingkat proses produksi, kemudian bagaimana yang tadinya proses mulai dari order sampai dengan pengiriman barang itu misalnya memerlukan waktu untuk 2 hari. Nah, ini bagaimana dilakukan dalam 1 hari. Nah, nantinya akan berimbas kepada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu diukur dengan indeks kepuasan dari pemrosesan dan bagaimana kualitas produk itu sendiri. Nah, selanjutnya dengan adanya pengukuran dan kepuasan itu akan bisa meningkatkan dari profitabilitas dari perusahaan. Nah, untuk hal ini profitabilitas perusahaan itu diukur dengan satu target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Bagaimana target ini menjadi KPI bagi perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif tadi untuk mencapainya. Nah, itulah diperlukan inisiatif di dalamnya, apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh si perusahaan, oleh pegawainya, kemudian oleh mungkin bagian SDM-nya sendiri gitu, untuk menentukan bagaimana pegawai itu dan manajemen secara keseluruhan bisa mendukung strategi dari bisnis yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, seperti ini tadi tujuannya meningkatkan pendapatan dengan produk baru, tolak ukurnya persentase pendapatan. Nah, dengan target misalnya untuk dari produk yang sebelumnya ditambah dengan produk yang inovasi baru, itu menambah 20% dari yang sebelumnya. Nah, ini tadi faktor keberhasilan kritikalnya, ada ukuran yang bernilai diukur secara keuangan maupun non keuangan yang tadi sudah dijelaskan Mbak Devi juga. Ya, mungkin kesimpulannya ya, dengan adanya balance scorecard itu bisa mengukur apa yang menjadi fokus pengukurannya, apakah itu indeks, kemudian profitabilitasnya atau kinerja dari di dalamnya, sama bagaimana peningkatan kompetensi dan kapasitas dari si internal perusahaan. Mungkin itu paparan dari kami. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Izin bertanya. Tangan Pak, biasa. Apa penyebab terjadinya kegagalan? Terima kasih. Kami jawab yang dapat kami sampaikan. Terjadinya kegagalan dalam balance scorecard berarti hambatan tersebut adalah satu hambatan visi, yaitu berarti dalam praktik tidak banyak orang dalam organisasi yang memahami atau mengerti visi dan strategi dari organisasi mereka. Kemudian hambatan orang atau people barrier. Banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Kemudian hambatan sumber daya waktu, energi dan uang organisasi tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting dan strategis bagi organisasi. Demikian jawabannya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Riansa. Ada lagi dari kelompok 3. Izin bertanya ya, apa saja kira-kira kekurangan dan kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard ini bagi perusahaan? Jadi ada beberapa keunggulan dan kekurangan
dari balance scorecard. Salah satunya itu keunggulannya itu dia bisa memotivasi setiap personel untuk berpikir dan bertindak secara strategis. Juga bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, kinerja itu masing-masing itu terukur dengan jelas gitu kan. Terus juga bisa menghasilkan program kerja yang menyeluruh gitu kan. Dengan sistem balance scorecard itu perumusan sasarannya itu strategis, yaitu menyangkut 4 perspektif, yaitu ada kinerja keuangan, terus ada dari segi pelanggan, terus ada dari proses internal, juga ada pembelajaran dan inovasi. Kalau untuk yang kelemahannya, yaitu pengukurannya itu hanya terpaku kepada hasil keuangan gitu kan. Jadi fiction on financial result. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak Aditya. Ya baik Pak Doni, terima kasih penjelasannya sangat lengkap. Tidak ada lagi sanggahan. Sudah cukup Mbak Sri? Oke, baik, terima kasih banyak Pak Aditya. Selanjutnya izin menutup ya Pak Amrizal. Jadi kesimpulan dari PSC ini dapat mempermudah perusahaan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi diperlukan kesiapan manajemen yang matang dan terencana, serta komitmen yang kuat dari pemilik, baik itu pengelola dan pelaksana. Jadi kesesuaian visi, misi, dan tujuan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah, kurangnya datang dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk grup 1 ya.